Ketika kalian membungkuk, kalian bisa melihat mereka dengan jelas, tetapi ketika kalian berdiri dan menoleh ke belakang, kalian tidak akan bisa melihat apa-apa. Cara yang gak hanya populer di Indonesia, tapi juga di negara Thailand dan beberapa negara lainnya. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Nova Mustika Sari. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini masih sangat kental sekali kepercayaan mengenai hal-hal mistis. Terdapat banyak sekali legenda mengenai hantu-hantu yang sangat terkenal di Indonesia. Namun ternyata hanya sedikit orang yang mampu melihat penampakan-penampakan dari hantu-hantu tersebut. Dan masih banyak banget orang yang belum pernah melihat mereka secara langsung. Jadi, buat kalian yang udah pernah melihat penampakan-penampakan hantu tersebut, bisa dibilang kalian termasuk beruntung atau malah buntung. Karena ternyata banyak juga loh orang-orang yang penasaran dan ingin melihat mereka secara langsung. Namun, karena mereka tidak memiliki kemampuan seperti orang-orang tertentu, tentu saja mereka tidak akan bisa melihat keberadaan hantu-hantu tersebut dengan mudah. Jadi, buat kalian yang penasaran dan ingin melihat mereka secara langsung, berikut ada beberapa cara yang dipercaya bisa membantu kalian untuk melihat hantu. So, hari ini aku mengajakin kalian untuk membahas beberapa cara yang dipercaya bisa membantu kalian untuk melihat hantu. Tapi buat kalian yang penakut, jangan pernah coba cara-cara ini ya. Tapi buat kalian yang penasaran banget dan punya nyali yang besar, kalian bisa coba cara-cara di bawah ini kalau kalian pengen banget melihat kehidupan mereka. So, apa aja sih cara-caranya? Langsung aja kita bahas. Cara yang pertama yang dipercaya bisa membuat kita melihat hantu adalah dengan bermain jalangkung. Di video sebelumnya, aku udah pernah menjelaskan tentang permainan jalangkung ini. Jadi, permainan jalangkung ini adalah permainan pemanggil arwah asli Indonesia yang dimainkan dengan menggunakan sebuah boneka kayu, biasanya terbuat dari gayung dengan batok kelapa, kemudian diikat dengan sebuah kayu hingga membentuk sebuah tangan. Kemudian di bagian bawah boneka tersebut, kalian bisa menambahkan sebuah ballpoint atau pensil sebagai alat komunikasinya nanti. Hal selanjutnya yang harus kalian siapkan selain bonekanya adalah kalian juga harus menyiapkan selembar kertas. Nah, kalau semua peralatan yang kalian butuhkan sudah siap, kalian hanya perlu membacakan mantra untuk memanggil roh tersebut. Konon katanya jika ada sebuah roh yang telah masuk ke dalam boneka tersebut, boneka jalangkung itu akan terasa berat dan bergerak dengan sendirinya. Ketika boneka jalangkung tersebut sudah mulai bergerak, kalian bisa menanyakan hal-hal tertentu mengenai makhluk tersebut. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ketika mereka melakukan permainan ini, mereka tidak hanya bermain dengan boneka tersebut, tetapi di sekeliling mereka, mereka juga bisa melihat beberapa makhluk astral yang sedang memperhatikan mereka dan seakan-akan mereka juga ingin berkomunikasi dengan kalian. Tapi permainan jalangkung ini juga termasuk salah satu permainan yang sangat berbahaya karena jika kalian lupa untuk mengembalikan arwah tersebut, maka dipercaya arwah tersebut akan menghantui kalian seumur hidup. Ngeri banget kan? Jadi buat kalian yang penakut, jangan pernah kalian coba permainan ini. Cara yang kedua adalah dengan menyisir rambut tengah malam. Saat melakukan ritual ini, usahakan kalian mematikan lampu di ruangan itu dan kalian bisa menggunakan sebuah lilin sebagai penerangan. Kemudian, kalian bisa menyisir rambut kalian secara perlahan-lahan sembari melihat dan memperhatikan apa yang ada di dalam cermin. Biasanya, di dalam cermin tersebut akan terlihat sebuah bayangan ataupun sosok yang mengerikan. Selain melihat penampakan, konon katanya kalian juga bisa mendengar bisikan ataupun rintihan yang sangat mengerikan. Cara ini juga sudah banyak dilakukan oleh orang-orang yang penasaran dengan keberadaan makhluk astral. Meskipun nggak semua orang yang melakukan cara ini berhasil. Cara selanjutnya adalah dengan mengoleskan tanah kuburan ke kelopak mata. Banyak orang yang mengaku mereka bisa melihat hantu dengan cara mengusapkan tanah kuburan ke kelopak mata mereka. Mereka percaya bahwa tanah kuburan ini mampu membuka mata batin mereka sementara. Selain itu, tanah kuburan juga dipercaya dapat mengundang makhluk halus karena ada aura mistis yang melekat di sana. Karena itulah, orang tua kita biasanya mengajarkan ketika kita pulang dari ziarah, kita diharuskan untuk mencuci kaki dan tangan setelah kita pulang dari kuburan.
Cara yang selanjutnya adalah dengan mencukur habis alis kalian. Cara ini biasanya digunakan untuk kalian yang ingin melihat tuyul. Biasanya orang-orang yang di lingkungannya sering kehilangan uang, mereka akan melakukan hal ini untuk melihat apakah benar ada tuyul di lingkungan mereka atau tidak. Nah, untuk melakukan ritual ini, kalian bisa mencukur habis alis mata kalian, dan jika ingin lebih manjur, kalian juga bisa mencukur rambut kepala kalian. Setelah itu, kalian bisa tidur di depan pintu dari tengah malam hingga menjelang pagi. Jika kalian beruntung, pada tengah malam itu akan ada sosok tuyul yang membangunkan kalian karena mereka mengira bahwa kamu adalah teman mereka. Kenapa? Karena mereka melihat kalian yang gundul dan juga tidak memiliki alis sama seperti mereka. Cara selanjutnya adalah tidur dalam keadaan telanjang. Konon katanya, ketika kalian tidur tanpa menggunakan busana, kalian bisa melihat sosok astral di sekeliling kalian. Dan cara ini juga katanya memiliki kelebihan khusus dari cara-cara yang lain, yaitu ketika kalian tidur tanpa menggunakan busana, hantu tidak akan bisa melihat kalian secara jelas. Kita bisa mengamati mereka tanpa mereka sadari. Jadi, kalian bisa mengamati mereka dengan lebih leluasa. Ada versi lain juga yang mengatakan bahwa jika kalian ingin melihat hantu, kalian juga bisa tidur menggunakan kain kafan yang dibentuk seperti pocong. Nah, kalau cara yang ini cukup ngeri kan? Tapi kalau kalian penasaran, kalian juga boleh coba cara yang satu ini. Kalau kalian nggak takut sih. Cara selanjutnya adalah dengan melihat ke belakang di antara dua kaki. Cara ini juga cukup populer dan sudah banyak dibuktikan oleh banyak orang. Banyak orang yang berhasil melakukan cara ini, apalagi ketika mereka melakukannya di tempat-tempat yang angker. Ketika kalian sudah cukup yakin menemukan tempat yang angker, kalian bisa mulai membungkuk dan melihat ke belakang melalui kedua kaki kalian. Jika di tempat tersebut memang ada sosok hantu, maka dipercaya kalian akan bisa melihat mereka dengan jelas. Tapi ketika kalian berdiri dan menoleh kembali, kalian tidak akan bisa melihat keberadaan mereka. Tapi ketika kalian mencoba untuk melihat ke belakang di antara dua kaki kalian, maka kamu akan bisa melihat mereka kembali dengan jelas. Cara ini ternyata juga tidak hanya populer di Indonesia. Negara Thailand dan beberapa negara lainnya juga mempercayai cara ini untuk melihat keberadaan makhluk halus. Cara melihat hantu berikutnya adalah mandi tengah malam tanpa menggunakan penerangan apapun. Agar lebih manjur, kalian bisa melakukannya di sebuah rumah ataupun bangunan-bangunan yang sudah lama tidak ditempati, seperti di bekas kantor, bekas gedung, bekas rumah sakit, atau tempat-tempat menyeramkan lainnya. Biasanya, sebelum selesai mandi, kalian sudah bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk halus tersebut, karena kamar mandi juga merupakan salah satu sarang dari makhluk halus. Karena itulah, ketika kita masih kecil, salah satu doa pendek yang harus kita hafalkan adalah doa sebelum masuk ke kamar mandi. Karena dipercaya kamar mandi adalah rumah bagi bangsa jin. Salah satu cerita tentang kamar mandi yang paling terkenal adalah kamar mandi sekolah. Pasti udah banyak banget dari kalian yang udah pernah mendengar tentang cerita-cerita horor di kamar mandi sekolah kalian kan? Karena kamar mandi sekolah merupakan salah satu urban legend yang paling terkenal yang sudah dipercaya secara turun-temurun dari generasi sebelumnya, bahkan hingga generasi saat ini. Coba kalian komen di bawah cerita seram apa yang ada di kamar mandi sekolah kalian yang pernah kalian dengar. Komen ya! Cara melihat hantu selanjutnya adalah dengan membuka mata batin. Membuka mata batin adalah salah satu cara instan untuk bisa melihat keberadaan makhluk halus di sekeliling kalian. Seperti yang kita ketahui, dunia kita sebagai manusia dan dunia bangsa jin memang berbeda. Jadi, kita tidak bisa melihat dunia mereka dengan kasat mata. Karena itulah, jika kalian ingin melihat kehidupan mereka, kalian harus menggunakan mata yang lain, yaitu mata batin. Ketika mata batin kalian sudah dibuka, kalian bisa melihat dunia mereka dengan jelas tanpa sekat apapun. Ada orang yang membuka mata batinnya sendiri dengan beberapa amalan, tapi ada juga beberapa orang yang hanya ingin instan dan meminta orang lain untuk membuka mata batin mereka. Namun, pada beberapa kasus, biasanya orang yang bisa membuka mata batin malah tidak bisa menutup mata batin yang telah mereka buka. Jadi, cara ini juga memiliki resiko. Jadi, buat kalian yang penakut, jangan pernah coba membuka mata batin.
batin. Karena jika orang yang telah membuka mata batin kalian ini tidak bisa menutup mata batinmu kembali, maka seumur hidup kamu akan bisa melihat hal-hal yang tidak seharusnya kamu lihat. Dan jika sudah begitu, kalian bisa menjadi stres karena ketakutan berlebih. Karena orang yang sudah memiliki mata batin sejak lahir pun, kadang mereka juga sangat tertekan dan tidak nyaman dengan kemampuan yang mereka miliki. Jadi, kalau kalian tidak bisa melihat mereka, ya udah nikmatin aja. Karena terkadang orang yang dianugerahi penglihatan tersebut, mereka juga sebenarnya tidak nyaman dan ingin hidup normal seperti orang-orang biasa. Jadi, buat kalian yang penakut, jangan pernah coba cara-cara di atas hanya untuk seru-seruan atau iseng-iseng belaka. Karena Tuhan menciptakan dunia kita berbeda dengan dunia mereka, pasti juga bukan tanpa alasan. Jadi, kita cukup mengimani saja bahwa mereka memang ada dan berdampingan dengan dunia kita. Kita juga tidak perlu sompral atau menantang mereka karena kita juga sudah memiliki kehidupan dan dunia masing-masing. Kita cukup mengimani dan saling menghormati keberadaan mereka. So, sebelum aku tutup videonya, aku mau tanya dulu sama kalian, apakah kalian ada yang udah pernah melihat penampakan-penampakan hantu? Dan apa reaksi kalian? Apakah kalian takut? Atau malah kalian pengen ketemu lagi? Atau gimana? Komen ya. Atau apakah dari kalian ada yang udah pernah coba cara-cara di atas sama teman-teman kalian untuk seru-seruan aja? Atau memang untuk menantang diri kalian yang ingin melihat kehidupan hantu? Coba komen di bawah ya. Apakah kalian berhasil atau enggak? Coba kalian ceritain di bawah. So guys, itulah tadi pembahasan kita hari ini tentang beberapa cara yang dipercaya bisa membuat kita melihat hantu. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa kalian klik like-nya, share juga ke sosial media yang kalian punya, dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe-nya di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Bye-bye!